Pak Adin. Oke. Kalau gitu ini bunganya bertambah atau berkurang tadi? Bertambah. Kalau gitu beban bunga bertambah sebelah debet. Oke. 2000. Ya, 2000 ini. Sedangkan 200, Pak. 200, sorry maaf, Iya. 200. Terus kemudian kasnya di sini berkurang 2200. Berarti di sini beban Pak Adin. Oke. Beban bunga Pak ya. ya. Beban bunga. Beban bunga bertambah karena tadi utang. Kalau nggak utang nggak bertambah sebesar 200 sebelah debet, sehingga yang debet ini ditambahkan ini menjadi 2200, sedangkan yang kredit juga 2200, tapi keterangannya kas, sehingga di sini harta berkurang 2200, beban bertambah 200, kemudian utangnya berkurang sebelah debet. Bagaimana Pak Atim, bisa dipahami? Otomatis kalau ketemu kredit bertambah debet, otomatis yang kredit berkurang. Nggak mungkin di sini plus, di sini plus. Berarti otomatis berkurang Pak ya. Ada plus, ada min. Oke. Ada laki, ada perempuan. Nah, ada kurus, ada gemuk. Lah begitu Pak Atim ya. Ya, ada budak, ada enggak. Lah begitu. Jelas Pak Atim ya. Dielingi Pak Atim ya. Jadi ada plus, ada min, ada plus. Kalau ketemu di sini plus, otomatis lawannya mesti min. Oke. Kalau di sini min, otomatis lawannya plus. Oke. Berarti kalau ini plus Modal juga min, otomatis. Sekarang Pak Atim ini Nah, belum. sekarang kita coba. Kira-kira apa Pak Atim? kalau misalnya kan kita buka pati pijat ya. Oke. Kan nggak mungkin. Apa dihapus Pak Atim ini? Nah, mungkin bisa. Dihapus saja. Ya. Nah, saya bisa ini ya. Mungkin saya ambil transaksi mungkin tanggal 7. Gini Pak Atim. Saya sekarang kesel kabeh. Ya, benar gue kesel kabeh Pak Atim. Pak Atim kan buka apa? Tadi buka pati pijat. Saya ke rumahnya Pak Atim mau servis tubuh saya. Oke. Pijet. Saya mau pijet ke rumahnya Pak Atim. Deng. Tanggal 10 Pak Atim. Iya. Oh, tanggal 10. 10. Nah. Diterima. Nah, diterima Pendapatan pijat. 20.000. Ya, mungkin pasang tarif. Ya, 20.000 Oke. per cash. Oke. Saya sekarang ke rumahnya Atim pijat, datang Pak pijat ya. Saya dipijet Pak Atim. Setelah selesai, saya tanya, berapa Pak Atim saya bayarnya? 20.000. Ini saya bayar. Oke. Pak Atim terima apa? Berarti saya terima apa ini? Terima apa? Uang. Kas. Berarti Pak Atim di sini kasnya bertambah sebelah debet 20.000. Kas ini golongannya adalah harta. Oke. Kalau ada debet, Pak Atim dicamkan ya, kalau ada debet, otomatis satunya mesti kredit. Kenapa Pak Atim terima uang 20.000? Jawabnya? Karena habis pijat. Mijat, bukan pijat, mijat. Profesinya Pak Atim apa? Pemijat. Berarti bagi Pak Atim apa? Pendapatan. Karena profesinya tukang pijat, ada orang pijat, berarti itu bagi Pak Atim pendapatan. Kalau Pak Atim tukang jahit, ada orang jahit, berarti pendapatan. Ya. Kalau Pak Atim tukang las, ada orang ngelas, berarti Pak Atim juga pendapatan kalau terima orang ngelas. Lah ini namanya pendapatan. Pendapatannya Pak Atim bertambah atau berkurang? Bertambah, otomatis sebelah kredit. Lah kan pas Pak Atim ada debit, ada kredit, berarti hartanya bertambah sebelah debit, pendapatannya bertambah sebelah kredit, otomatis berkurang sebelah sini. Pak Atim, tadi kan Pak Atim senyum-senyum. Apa Cipok BH? Cipok BH adalah singkatan. Cipok ini adalah kunci. C-nya ini adalah kunci. Kunci. Pokok. Nah, ini koknya lah. Poknya ini pokok ya. BH buku. Buku Pak. Harian. Nah, jadi jangan beranggapan yang negatif. Cipok BH itu adalah ini. Kunci pokok Buku harian ini kuncinya. Kalau ini bisa difahami dan bisa dimengerti, bukan dihafalkan ini pemahaman, akuntansi akan lancar. Kalau ini nggak bisa, jangan macam-macam belajar akuntansi. Nggak bisa. Ingat, belajar akuntansi Pak Atim harus urut.
Kalau awal sudah nggak bisa, selamanya nggak bisa akuntansi. Waduh. Seperti orang jahit. Seperti Pak Tim sekarang tak beri kain. Kain 1-2 meter, jadikan baju. Pak Tim itu nggak tahu urut-urutannya. Kain 2 meter itu dipotong dulu, polanya dulu. Kalau sudah tahu polanya dipotong, kemudian disatukan. Lah Pak Tim langsung dijahit. Jadi apa enggak? Langsung dipotong gitu Pak? Langsung dipotong? Dipotong sesuai polanya. Langsung dijahit gitu? Iya. Langsung jahit bisa enggak? Tanpa dipotong? Ya bisa, tapi jadinya apa? Enggak jadi. Enggak jadi. Maka ini harus begitu. Akuntansi itu ibaratnya seperti itu Pak Tim. Oke. Ada pertanyaan mungkin Pak Tim? Mungkin insya Allah kalau saya sudah jelas ya. Nah, mungkin nanti yang harus dipahami dari kalian adalah ini ya. Nah, cipok BH-nya akuntansi itu adalah ini ya. Nah, jadi harus dipahami ini. Kalau ini sudah bisa dipegang cipok BH-nya, insya Allah. Iya. Lah sekarang Pak Adim, enaknya kita memahami ini harta itu isinya apa aja. Oke. Nah, harta itu isinya apa aja, sebaiknya ini gini aja Pak Tim. Di sini aja ditulis. Oke. Jadi harta itu apa sih isinya itu? Nah, kalau ingin tahu, Pak Tim sudah tahu belum? Sudah tahu tapi mungkin agak lupa sedikit. Ini hapus ya semuanya ya. Boleh. Ya, jadi sudah tahu semua ya. Nah. Jadi harta nomor 1 ini tadi, harta itu isinya yang pertama adalah harta lancar. Oke. Nih. Mungkin bisa saya bantu. Pak Tim yang tulis aja ya, Pak Tim tulis. Yang Saya yang ngomong aja. Yang pertama harta lancar. Oke. Harta lancar nanti di sini aja Pak Tim. Yang kedua di sini, yang kedua. Oke. Yang kedua harta tetap. Oke, harta Tetap. Yang ketiga di sini harta tidak berwujud. Oke. Nah, adapun pembagian lebih lanjut, harta lancar itu dibagi Pak Tim. Ya, dibagi Titik dua, satu di sini ya. Yang paling lancar sekali. Kas. Nah, Ya kas. betul. Urutan yang agak lancar lagi apa Pak Tim? Perlengkapan Pak. Gak piutang. Oh iya, Piutang dulu ya, piutang. Terus kemudian perlengkapan. dulu. Perlengkapan. Terus kemudian peralatan. Peralatan itu bisa berupa mesin, Kendaraan bisa. ya dan yang Bangunan juga. ya. Tapi kalau mesin itu nanti masuk sini Pak Adim. Oh, bisa jadi. Iya, bisa masuk sini yang. Oh maaf Pak Adim, ini dihapus, bukan di sini tempatnya. Oke. Ya, bukan di sini, betul, salah. Tabungan bank, Oke. tabungan di bank, tabungan di bank. Terus kemudian harta lancar itu Pak Adim artinya harta yang begitu kita butuh, kapanpun kita bisa ambil secepatnya untuk diuangkan, untuk dipakai transaksi. Sedangkan kalau harta tetap itu harta yang biasanya sulit dipindah-pindahkan dan menjualnya itu sulit, nggak semua orang mau membeli. Ya. Contohnya harta tetap yang pertama adalah peralatan. Oke. Peralatan bisa berupa mesin dan lain-lain. Yang kedua gedung. Terus kemudian tanah yang kita miliki. Ya. Oke. Biasanya harta tetap itu Pak Adim punya dipakai nggak habis-habis dan biasanya perlu penyusutan. Oke. Nanti kita bahas penyusutan lebih lanjut aja ya. Bisa. Sekarang yang penting ngerti dulu. Sedangkan harta yang tidak berwujud. Ya, contohnya Pak Adim gini. Yang pertama goodwill. Oh, Goodwill. Goodwill itu misalnya nama baik. Misalnya Pak Adim itu sudah terkenal orang yang baik, jujur. Misalnya kalau pinjam uang kemanapun, kira-kira dikasih apa enggak? Dikasih Pak. Tapi kalau Pak Adim itu sekali saja berbuat curang, misalnya mohon maaf ya, misalnya pernah mencuri. Oh. Pinjam uang dikasih apa enggak barang? Masih mikir-mikir Pak. Lah, berarti tidak punya nama baik. Oke. Biasanya sulit untuk cari modal. Oke. Ya, berarti itu modal yang tidak berwujud, tapi modal. Kalau mobil itu misalnya sepeda motor itu merek Honda. Nah, Honda itu sudah punya goodwill. Minuman Aqua, Ya. itu goodwill. Ya, sudah punya nama baik. Yang kedua adalah hak cipta, Hak cipta. hak paten. Oke. Contoh Pak Adim hak cipta ya. Pak Adim itu misalnya seorang ahli membuat syair sehingga menjadi lagu. Nah, lagunya itu misalnya yang terkenal Pak Adim itu lagunya itu yang Tali Kutang. Ya, masih ingat kan? Tali Kutang ya, Tali Kutang. Tali Kutang Pak Adim. Kalau saya nggak tahu Tali Kutang gitu ya. Kalau lagu Tali Kutang itu Pak Adim yang menciptakan, terus kemudian dinyanyikan.
dinyanyikan oleh seorang yang cukup ngetop. Misalnya penyanyinya siapa ya itu ya? Via Valen, Pak. Ya, Via Valen. Kemudian Pak Adem mengorbitkan lagu itu, diorbitkan di masyarakat, sudah punya hak cipta dan hak paten ciptaan Pak Adem, dan kemudian ada izinnya resmi, itu punya Pak Adem. Terus kemudian dinyanyikan oleh Via Valen. Terus kemudian saya seorang penyanyi menyanyi lagu itu, saya rekam untuk dikomersilkan, untuk dijual. Berarti saya tidak izin Pak Adem, berarti saya bisa dituntut di penjara karena itu karena ada hak ciptanya. Iya, karena Pak Adem sudah punya hak cipta dan hak paten resmi, sehingga tidak bisa dicuplik oleh orang mana. Lah nyanyi di panggung tanpa bayaran ya nggak apa-apa, tapi kalau rekaman, selalu. Contoh buku ini Pak Adem. Buku ini kalau ada hak cipta seperti ini, ada tulisan hak cipta di sini. Terus kemudian kita memfotokopi. Nah ini kita ini hak cipta. Terus kemudian kita memfotokopi tanpa seizin penerbit, kita itu termasuk seperti maling. Berarti kita adalah menjiplak hak cipta orang lain, hukumnya dosa. Jadi nggak boleh memfotokopi buku tanpa seizin, apalagi diperbanyak dijual, dituntut itu bisa 2 miliar atau 1 miliar itu Pak Adem. Nah, inilah harta. Yang ini tadi, pengelolaan harta tadi. Harta yang ini Pak? Iya, betul. Terus kemudian Pak Adem, ada pertanyaan mungkin harta sudah cukup jelas ini? Mungkin sudah cukup jelas Pak. Sekarang utang Pak Adem. Nomor 2 di sini Pak Adem. Ya, utang. Lah, Pak Adem perlu diketahui. Lah, sekarang sekaligus menginjak masalah yang lebih, sebenarnya saya terlalu cepat ngajarnya, belum waktunya, tapi mesisan sekaligus supaya nanti nggak ulangi lagi, sehingga nanti pengkodean akun Pak Adem. Harta ini kan harta, kas kan ini harta lancar. Berarti di sini kas itu adalah harta. Lancar. Nomor 1. Begini Pak Adem. Terus kemudian ini piutang, harta. 1. Harta lancar. Dan nomor 2. Harta lancar. Nomor 3. Harta lancar. Nomor 4. Ini namanya kode akun. Ini sedunia sama. Ini bisa berkembang sesuai dengan perusahaan itu mempunyai data yang lebih banyak, berarti bisa mengembang. Tapi yang umum ini Pak. Ini yang umum. Ini sekarang harta tetap. Harta. Kita pakai harta dulu. Ya, harta ini berarti harta tetap nomor 1. Harta tetap nomor 2 dan seterusnya. Ini Pak Adem. Harta nomor 3, nomor 1 dan seterusnya, sehingga inilah penggolongan akun. Jadi kalau ada orang membobol ingin mengetahui berapakah kasnya perusahaan, kode ini aja dibuka. Kalau pakai numerik, kode ini pasti ketemu sudah. Ini pasti sama Pak ya? Sedunia sama. Kalau pakai numerik namanya. Ada yang gabungan pakai abjad nanti. Tapi enak pakai numerik lebih gampang. Kalau abjad kesulitan nanti. Sekarang utang Pak Adem. Tolong Pak Adem tuliskan aja ya. Utang itu dibagi, yang pertama utang jangka pendek. Jangka pendek. Yang kedua, utang jangka panjang. Kepanjangan berarti sebenarnya di sini cukup saya kira. Ya, supaya nggak habis bapaknya. Jangka panjang Pak ya. Ya. Apa sih Pak Adem utang jangka pendek itu Pak Adem? Jadi utang jangka pendek itu adalah utang yang kita membayarnya itu jangka waktunya pendek. Pendek itu berapa ukurannya? Kurang dari 1 tahun pembayaran harus lunas, itu namanya jangka pendek. Ini kurang dari 1 tahun harus lunas. Yang pertama Pak Adem, contohnya utang usaha atau utang dagang. Seperti tadi Pak Adem beli selimut tadi dari saya, kan nggak beli setahun lebih kan? Itu namanya jangka pendek. Utang usaha. Pak Adem pernah ke Pegadaian. Lah pernah Pegadaian. Pinjam uang Pak. Pinjam uang biasanya nggak beri setahun kan? Nah, kalau mau setahun lebih harus diperpanjang. Berarti utang gadeh di situ. Kalau Pak Adem tadi bayar sama bunganya tadi, termasuk utang bunga kan? Iya. Boleh nggak lama-lama itu? Nggak boleh. Berarti utang bunga bisa kan? Ya, utang bunga kan? Ya. Utang bunga. Ya. Terus sekarang utang jangka panjang, apa Pak Adem? Utang yang jangka bayarnya lebih dari 1 tahun. Ya, di atas 1 tahun ya. Berarti kalau Pak Adem pergi ke bank
untuk membeli sebuah rumah atau tanah atau perumahan KPR, Pak Adem biasanya lama pembayarannya itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Termasuk kan di sini Pak Adem. Ya. Berarti namanya utang apa itu? Utang hipotek. Hipotek atau utang bank. Jadi utang bank atau hipotek itu biasanya dengan jaminan surat sertifikat rumah, terus kemudian SK gaji untuk pegawai negeri, itu utang hipotek biasanya. Ya saya kira cukup ini Pak Adem. Ya. Sehingga kalau dikasih kode Pak Adem, utang usaha adalah utang, ya ini utang, terus kemudian jangka pendek nomor 1. Oh, ini ngapun Pak, ini nomor 2 Pak. Oh maaf ya. Iya. Utang jangka pendek nomor 1. Utang jangka pendek nomor 2. Utang jangka pendek nomor 3. Titik Pak Adem. Sedangkan yang ini pinjam menghapusnya Pak Adem. Sedangkan yang ini hapus ya. Boleh. Ya. Yang ini utang jangka panjang nomor 1. Saya kira cukup jelas. Cukup jelas. Ya. Modal saya kira nggak usah dibagi-bagi, ya sudah nggak usah dibagi. Yang penting pendapatan sekarang Pak Adem. Oke. Ya. Yang Nomor 4. sudah, Yang ketiga sudah. pelajari sendiri aja ya, modal sudah. Ya. Insyaallah. Sekarang untuk pendapatan. Pendapatan itu Pak Adem yang pertama dibagi apa? Untuk usaha biasanya. Ya, pendapatan usaha. Misalnya Pak Adem tadi tukang pijat, Ya. buka peti pijat. Saya dapat. Pak Adem kalau ada orang seperti saya tadi yang pijat kan bayar. Ya. Berarti Pak Adem kan terima. Pendapatan. Lah itu namanya pendapatan apa? Usaha. Pendapatan usaha atau operasional. Oke. Operasional. Operasional itu yang ada hubungannya dengan usaha. Yang kedua, pendapatan di luar usaha. Agak turun aja Pak Adem. Oke. Pendapatan di luar usaha berarti non operasional. Pendapatan non operasional. Gak ada hubungannya. Ya. Contohnya kalau pendapatan yang nggak ada hubungannya Pak Adem, misalnya Pak Adem itu usaha pijatnya sudah besar untuk membayar tukang parkir, satpam. Apakah parkir dan satpam itu ada hubungannya dengan usahanya Pak Adem? Tidak. Sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi sekarang contohnya ini adalah dari pijat, jasa pijat. Jasa pijat. Ya, jasa pijat. Yang ini misalnya tukang parkir. Oke. Kalau misal saya dapat dari bank itu gimana? Pendapatan bunga. Oke. Ya. Pendapatan bunga. Jadi bunga itu bisa beban dan bisa pendapatan. Oke. Contohnya kalau Contoh tadi, Pak Adem membayar Pak Adem sekarang memberikan pinjaman kepada seseorang, kemudian Pak Adem minta imbalan bunga, itu berarti pendapatan bunga. Ingat, kita terlepas dari ajaran agama karena kita membahas teori akuntansi ya. Ya. Sehingga Pak Adem, ini pendapatan itu kodenya 4. Sehingga jasa pijat kodenya adalah 4. Terus kemudian operasional, terus kemudian urut 1. Sedangkan yang ini kodenya itu pendapatan itu 4, kemudian nomor 2 non operasional, dan ini nomor 1. Ini 4, kemudian 2, kemudian 2. Bagaimana Pak yang mengurutnya nomor yang belakang ini? Mengurutkannya kita harus mengetahui yang paling sering terjadi setiap harinya dalam 1 bulan diletakkan pertama, yang jarang diletakkan nomor berikutnya. Itu urutannya. Begitu juga bunga Pak Adem di sini Pak Adem. Oke. Saya tulis di sini Pak ya. Sini aja bunga, pembagian bunga. Yang pertama sama Pak Adem, operasional dan non operasional. Operasional dan non operasional. Iya sama. Oke. Nah sekarang Pak Adem, ini bukan bunga, beban. Oh, beban. Nah. Oke, mohon maaf. Ya. Beban yang ada hubungannya dengan usaha, dan ini beban yang tidak ada hubungannya dengan usaha. Pak Adem tukang pijat tadi, punya usaha peti pijat. Kira-kira pendapatan atau beban biaya yang dikeluarkan yang ada hubungannya dengan usaha apa pertama? Mungkin kalau kita butuh Butuh
listrik. Ya, berarti itu disingkat aja Pak Adim. Nah, listrik. Telis. Telis. Nah, apa itu Pak? Telis. Telis. Apa itu Pak? Telesa. Telesa ya, telesa ya. Telesa ya. Telepon. Pak Adim kan punya pulsa. Oh iya. Punya telepon kabel ya, baru bayar kabel. Listrik. Ya. Listrik ya. Air. Lah Pak Adim pijet gak pakai air kan gimana ya. Ketangannya kan kotor semuanya, kena Covid nanti ya. Jadi Telesa. Pak Adim bayar Telesa itu hampir setiap bulan sekali mesti ajak. Nggak mungkin nggak bayar. Mesti bayar. Mesti nomor satu. Ya. Kalau Pak Adim punya usaha yang besar, pijatnya kira-kira bayar karyawan apa enggak? Ya, bayar. Ya berarti di sini urutan yang kedua. Karyawan gaji. Kita bayar apa? Gaji. Gajinya Ya, apa? beban gaji ya. Ya. Dan lain-lain lah. Beli perlengkapan kayu putih. Lah itu ya. Beli kayu putih ya. Beli kayu putih. Ya, beli kayu putih gitu aja. Oke. Dan hand body. Oke. Atau pelumas, namanya itu pelumas itu Pak ya, supaya nggak lencet ya, itu ya. Terus di sini yang nggak ada hubungannya. Kalau contohnya kita bayar habis pinjam uang tadi. Maaf Pak Adim. Ini tadi kok sepertinya keliru. Oh gitu. Tukang parkir ini kan kita tadi pendapatan. Iya, pendapatan. Salah ini Pak Adim. Oh salah. Iya. Tukang parkir bukan itu, kalau kita tadi tukang parkir akhirnya jadi pendapatan. Ya salah Pak Adim, ini salah. Maaf salah ya, ini salah ini ya. Iya Pak. Ini saya. Yang ini aja, yang tukang parkir aja. Berarti ini satu. Ya, pendapatan kok ya gitu ya. Kalau yang ini kalau misalnya. Nah, ini yang nggak ada hubungannya. Tadi tukang parkir dan satpam, keliru Pak Adim tadi ya. Ya. Satpam, tukang parkir ya. Bayar bunga ya. Kalau kita pinjam uang di bank. Ya, beban bunga. Sehingga Pak Adim kalau dibuat kode akunnya, beban Telesa ini adalah yang pertama 5, operasional nomor 1. Sedangkan yang ini 5, terus kemudian nomor 1, nomor 2. 5, 1, 3. Sedangkan di sini yang tukang parkir karena ini ajak tiap bulan bayar, berarti beban non operasional nomor 1, beban non operasional nomor 2. Saya kira cukup Pak Adim. Iya. Kode akun. Oke. Jadi kita sudah belajar mulai dari pertama tadi ya. Nah, jadi kita mulai belajar setting akuntansi sampai kita belajar Cipok BH. Jangan lupa sama penerapannya dalam transaksi nanti. Kode akun sudah cukup luas ini ya. Cepet ini sudah termasuk. Oke. Lah Pak Adim sekarang kalau sudah bisa